A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samangke duki ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Surat Al-Furqan ayat 65-66. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna. Walladzina lan wong akeh istanten atafe dumateng alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Walladzina lan wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa alladzina Rabbana srif ing pengucap Rabbana srif Rabbana do pangeran kula isrif mugi ngaturi panjen isrif mugi ngengokaken panjenengan ngengokaken mengalihkan panjenengan ngengokaken tuan anna saking kita ya Allah ya Rabbi ya Karim ngengokaken ya Allah ya Rabbi ya Karim ngengokaken azab jahannam ing siksane neraka jahannam. Inna azabaha satenane siksane jahannam iku kana ana apa azabaha iku gharaman kang wajib to kang tetep ay laziman tegese kang tetep. Innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Innaha satenane jahannam iku saat sak olo-olone sak elek-eleke ai bi'sat tegese sak olo-olone mustaqarron apane mustaqarron nggon ya Allah ya Rabbi ya Karim tetepi nggon tetepi wa muqaman lan nggon mukime ya Allah ya Rabbi ya Karim ai ya utawi jahannam niki asmane makhsus bidzam ya utawi jahannam ai maudhi'a istiqrarin wa iqamatin tegese panggonane tetep wa iqamatin lan panggonane panggonane mukim wis ben-benten antarane istiqrar kalian mukim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surat Al-Furqan ayat 67. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walladzina idza anfaqu walladzina lan wong akeh idza anfaqu kang ari kalane padha ngetokake nafaqah sapa alladzina kang padha ngetokake nafaqah sapa alladzina ala iyalihim ing atase pira-pira keluargane alladzina lam yusrifu mongko ora padha nglewati batas ora kakean sapa alladzina walam yakturu lan ora padha ngrupekake sapa alladzina bi fathi awali kan fathah awale yakturu wa dhammihi lan kan dhamma yakturu ayyudayyiku tegese ora padha ngerupekaken sapa alladzina wa kana infaquhum baina dzalika qawama wa kana lan ana apa infaquhum olae ngetokake nafaqah alladzina iku baina dzalika ing dalam antarané mengkono-mengkono israf lan iktar
dalam antara ini mengkono israf lan iqtar ai iku kawaman khabare kana iku kawaman kang ya Allah ya Rabbi ya Karim iku kawaman kang tengah-tengah ai wasatan tegese kang tengah-tengah pun ya Allah ya Rabbi ya Karim benar kurang majuan pas nih sak layar sip pun samangke kita membahas tentang masih dari beberapa sifatnya ibadur rahman. Kemarin sampun disebutakan bahwa sifat ibadur rahman hamba-hamba pilihannya Allah yang Maha Pengasih sangat banyak sekali. Yang mana ini kiranya perlu buat kita jadikan sebagai pegangan. Untuk yang kali ini di dalam surat Al-Furqan ayat 65. Dalam surat Al-Furqan ayat 65 Allah Ta'ala dawuh walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. 65-66 dimuratirin ayatnya walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, dan mereka juga adalah orang-orang yang berdoa Rabbana wahai Tuhan kami isrif 'anna 'adzaba jahannam, tolong jauhkanlah dari kami siksaan neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana gharamah, sesungguhnya siksaan neraka jahanam itu merupakan sebuah perkara yang membinasakan dan wajib. Pun secara garis globalnya ngoten. Innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan seburuk-buruknya tempat menetap. Mustaqarran maknanya tempat menetap, wa muqaman dan tempat bermukim. Biar beda ya. Pun ngriki diingendikaken ngoten. Ai maudi hiya yakni neraka jahanam. Ai maudi istiqrarin wa iqamatin, yakni tempat menetap dan tempat bermukim. Pun samonten riyen. Masya Allah ada banyak pembahasan untuk kali ini. Yang pertama seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa Ibadur Rahman ini memiliki 9 sifat. Iling-ilingan bahwa Ibadur Rahman itu memiliki 9 sifat. Tak hitung namanya. Sifat yang pertama alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu yang pertama, tulis di atasnya 1. Yang nomor 2 wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. 2, tulis atasnya 2. Yang nomor 3 walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Tulis di tafsir Jalalainnya itu. Wes, tadi kemarin itu sudah 3. Jadi wa ibadur rahman dan hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih itu memiliki 9 sifat terpuji. Di dalam ayat ini, dalam surat ini disebutkan 9 sifat yang terpuji. Yang pertama alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yakni mereka-mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketenangan dan rendah hati.
Yang nomor dua, sifat yang nomor dua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yakni mereka adalah orang-orang yang tatkala mereka mendapatkan omongan-omongan yang tidak enak dari orang-orang yang bodoh, niscaya mereka hanya mengucapkan sebuah ucapan-ucapan yang membawa keselamatan. Nomor dua. Nomor tiga, ini yang baru saja kemarin dibahas, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyamah. Yakni mereka orang-orang yang semalam suntuk beribadah, bersujud bersujud terhadap Tuhannya dan berdiri untuk sholat karena Tuhannya. Pun ini tiga sifat kemarin yang saya sebutkan. Dan sifat yang nomor 4 ini yang sekarang menjadi pembahasan kita. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama ay laziman. Orang-orang yang menjadi pilihan hamba-hambanya Allah, hamba-hamba pilihannya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka itu tidak lupa senantiasa terus berdoa. Mereka senantiasa terus berdoa. Berdoanya yakni walladzina yaquluna, mereka senantiasa mengucapkan dan berdoa, Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, tolong jauhkan dari kami adzab jahannam, siksaan neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksaan api neraka jahannam itu merupakan sebuah perkara yang wajib. Pertama secara garis globalnya ngoten. Niki paling sekeco adalah seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya beliau. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki dingin dikaaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kapan mereka mengucapkan doa-doa ini? Tangriki dingin dikaaken ai fi sujudihim wa qiyamihim hadzal qaula. Mereka mengucapkan ucapan ya Allah tolong jauhkan kami dari api neraka jahanam itu di siang, yakni tatkala mereka dalam keadaan bersujud, juga dalam keadaan mereka berdiri tatkala salat. Jadi salat itu ndungane Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Pas waktu sujud, mereka para hamba-hamba pilihannya Allah banyak-banyak berdoa seperti itu. Dan bahkan daunnya Al-Imam Al-Hasan, Imam Hasan beliau berkata, khasya'u bin nahari wa ta'ibu bil lail farqan min adzabi jahannam. Mereka para ibadur rahman, hamba-hamba pilihannya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu, mereka senantiasa bercapek-capek di waktu siang hari, begitu juga di waktu malam hari. Mereka tidak lupa untuk berkhusyuk kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang perlu digarisbawahi adalah niki loh, Masya Allah. Kan ngeten ya. Terus yang perlu digarisbawahi adalah kemarin sudah dijelaskan bahwa sifatnya ibadur rahman yang ketiga adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadau wa qiyamah. Mereka yang semalaman suntuk beribadah karena Tuhan mereka. Bayangkan seperti yang didhawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mereka para ibadur rahman, hamba-hamba pilihannya Allah, walaupun mereka merupakan orang-orang yang ahli ibadah, semalaman suntuk mereka beribadah, salat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi mereka tidak lupa berdoa kepada Allah untuk agar dijauhkan mereka dari siksa api neraka jahanam. Ini apa? Ini karena sebagai bentuk rasa takut mereka, seperti yang didhawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh idzanan bi annahum ma'ajtihadihim khaifuna mubtahiluna ilallah fi sarfil adzabi anhum. Jadi orang-orang zaman dahulu, para wali-wali zaman dahulu, para ibadur rahman pada zaman dahulu, walaupun semalaman suntuk beribadah kepada Allah, akan tetapi hati mereka senantiasa memiliki dan penuh rasa takut terhadap Allah dengan mereka meminta agar dijauhkan dari neraka api jahanam. Ini loh Pak. Ini sifatnya para wali-wali zaman biyen ya ngeten iki. Dadi masih ngibadahiku top-topan nemen, tapi mereka tidak lantas merasa aman. Paham ora? Ya.
masih ibadahnya wis mentok polduk, tapi tidak lantas membuat mereka merasa aman. Wis santai wis, ngibadah aku wis pol-polan, aku bengi melek isuk poso. Mboten. Justru keberadaan ibadah mereka yang sangat top markotop itu tidak lantas membuat mereka merasa aman dari siksaannya Allah. Mereka justru merasa takut, ya Allah, nyantolong, jauhkan dari api neraka. Niki sifatnya ibadur rahman. Mulana dingendika akan masya Allah seperti yang dingendika akan walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang senantiasa bisa melakukan sebuah perkara yang apa telah mereka lakukan, namun hatinya penuh dengan rasa takut. Wong niku lek ngibadahi tambah apik, mongko rasa wedine tambah gedhe nang Gusti Allah. Semono uga sak wali, wonge lek ra tau ngibadah nang pangeran, yang ada justru dia sama sekali tidak memiliki rasa takut. Kalau niku lek bahas ayat niki niku malah kailingan kali almarhum bapak kula. Kiai niku biyen di akhir-akhir hayat beliau. Di akhir-akhir hayat beliau niku kali ngeleset, kan pada waktu itu beliau abi niku sedo niku pas waktu Covid ya. Beliau itu pas waktu Covid itu merutinkan berjamaah bersama dengan keluarga kula. Ya. Mas Tufel, Pak Isbarang kali Umi. Jamaah bukan hanya salat jamaah, setelah salat jamaah niku ada istighosah bareng. Hampir setiap sholat, terutama sholat subuh. Itu tujuannya ini untuk diberi keselamatan, dan itu yang paling sering dibaca sama Abi adalah doa ini, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. So sering Abi di akhir hayat beliau banyak-banyak membaca doa ini. Lah niki lho yang perlu digarisbawahi rek. Awak dhewe niku kudu iso kaya mengaten. Piye carane awak dhewe niku semakin banyak ibadahnya tidak lantas membuat kita semakin sombong, membuat kita semakin merasa aman dari siksaannya Allah. Makna dingendikaaken. Baik kamu kondisinya merupakan orang yang sudah sangat baik ibadahnya top markotop atau tidak, jangan lupa kita memiliki rasa takut. Mulakno teng mriki dingendikaken seperti yang didhawuhaken di dalam salah setunggalipun kitab Ya Allah ya Rabb ya Karim. Teng mriki dingendikaken ceritanya Imam Syafi'i. Lah seeling ceritanya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Imam Asy-Syafi'i beliau niku di akhir wafat beliau teng mriki dingendikaaken kalau buka akan ini ngereferensi ini langsung. Dingendikaken teng mriki Al-Imam Asy-Syafi'i dulu di akhir-akhir wafat beliau. Tiba-tiba beliau itu menangis. Nggih. Tiba-tiba beliau itu menangis. Al-Imam Asy-Syafi'i di akhir hayat beliau itu sangat tiba-tiba menangis, sangat sedih sekali. Hingga membuat para santri-santrinya itu ikut sedih pula. Kemudian ketika ditanyai oleh para santri-santrinya, guru, wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Maka para santri-santrinya bertanya seperti itu. Imam Asy-Syafi'i pun menjawab, aku ini karena saya itu nggak tahu
Apakah saya ini akan dipungkasi dengan sebuah kebaikan ataukah dipungkasi dengan sebuah keburukan? Kabeh orang ngerti, Pak. Wong ahli ibadah koyo ngopo mawon urung mesti akhirnya husnul khotimah. Naudzubillahi min dzalik su'ul khotimah. Begitu juga sebaliknya, orang yang selama masa hidupnya itu buruk, itu jangan lantas juga merasa dia itu tidak pantas. Wong niku sing sedengan mawon. Dadi masya ahli ibadah koyo ngopo wae, kuwi ora oleh ngerasa aman teko siksane Gusti Allah. Begitu juga orang-orang yang seburuk apapun tidak lantas membuat dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Kamu tahu qasidah yang sangat masyhur, qasidahnya Abu Nawas, ilahi las tulil firdausi ahlah wala aqwa ala naril jahim fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ya, ini merupakan qasidah masyhurnya Sindan Abu Nawas. Diceritakan dulu diceritakan bahwa Abu Nawas itu dulunya bukanlah orang yang soleh. Abu Nawas itu dulunya adalah orang yang ahli pemabuk. Baleni mana? Abu Nawas itu dulu merupakan orang yang pemabuk. Bahkan saking pemabuknya Abu Nawas, dengan bahasa kasar, bahkan saking nakalnya Abu Nawas itu. Abu Nawas adalah dulu orang yang pernah membuat syair berupa ta'il masajida lil ubadi taskunha wa tuhbina haula khammarina. Saya teng PT di ngendikaaken ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaaken bahwa Abu Nawas justru merupakan orang yang dulunya berkata, ya. Yang kita kenal kan Abu Nawas itu merupakan orang yang solih ya. Soalnya doanya adalah ilahi lastulil firdausi ahlah wala aqwa ala naril jahim. Tapi yang perlu kita ketahui adalah justru dulu Abu Nawas adalah seorang pemabuk berat. Bahkan saking pemabuk beratnya, Abu Nawas adalah orang yang pernah berkata, menyairkan sebuah penyair bahwa ta'il masajid lil ubadi taskunuha wa tuhbina haula khammarin liyasqina. Yang artinya, ta'il masajid lil ubadi taskunuha. Biarkan saja itu masjid-masjid dihuni oleh orang-orang yang beribadah, ahli-ahli beribadah. Wa tuhbina haula khammarin liyasqina. Sedangkan kamu kesini, ayo bareng sama saya di sampingnya bar. Kalau sekarang diskotik, kalau kita ini ayo menempatnya di diskotik saja, agar kita bisa minum-minum secara bebas. Maqala rabbuka wailun lil ladzina sakaru walakin qala wailun lil musallina. Karena Tuhanmu tidak berkata bahwa wailun lil ladzina sakaru, kebinasaan bagi orang-orang yang bermabuk-mabukan. Tapi dalam ayat Al-Qur'annya yang disebutkan adalah wailun lil musallina. Kebinasaan bagi orang-orang yang sholat. Saking faseke, saking ahli mabuk Abu Nawas, Pak. Sampai ngomongnya koyo ngono. Wis gak usah nang masjid. Masjid itu jarno ae gawe wong sing ahli ibadah. Awak dhewe mendem-mendeman ae nang diskotik. Karena pangeran iku ora ngomong kebinasaan wailun lil ladzina sakaru. Karena pangeran itu tidak berkata bahwa kebinasaan bagi orang-orang yang pemabuk. Tapi dalam Al-Qur'annya yang disebutkan adalah wailun lil musallin. Kebinasaan bagi orang-orang yang salatnya saat dewe mabuk-mabukan nang diskotik. Ini dulunya Abu Nawas berkata seperti ini. Tapi di sisi bahwa Abu Nawas itu merupakan sosok pemabuk berat, syairan ini menyebabkan semua orang tatkala Abu Nawas itu meninggal enggan untuk mensolati terhadap Abu Nawas.
Kron Abu Nawas wong sing fasik, pemabuk, seorang genah belas. Hingga ternyata kemudian tatkala Abu Nawas itu meninggal, ditemukan di dalam sakunya secarik kertas yang di situ ada syairan yang telah dituliskan oleh Abu Nawas. Bunyi syairan tersebut adalah ya Rabbi in adumat dunubiya kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'damu. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludu wa yastajirul mujrimu ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idza radatta yadi faman da yarhamu ma li ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika summa inni muslimun. Tatkala Abu Nawas itu benar-benar meninggal, kemudian ketika hendak disolati, ketika hendak dimandikan, ditemukan di dalam bajunya secarik kertas yang di situ tertulis sebuah syairan yang sudah saya bacakan tadi, yang artinya ya Rabbi in adumat dunubiya kasrotan, wahai Tuhanku, walaupun dosaku begitu agung, begitu banyak, falaqad alimtu bi anna afwaka a'dham, maka aku sungguh yakin ya Allah bahwa ampunanmu itu lebih agung. In kana la yarjuka illa muhsinu fabiman yaludu wa yastajirul mujrim. Jika memang tidak pantas berharap kepadamu kecuali orang-orang yang berbuat baik, maka kepada siapa orang-orang yang berdosa sepertiku ini bisa berharap? Kalau hanya yang bisa berharap kepadamu, yang pantas berharap kepadamu adalah orang-orang yang bertindak baik, maka orang-orang pendosa seperti kita ini berharap kepada siapa? Kalau juga tidak kepada Engkau ya Allah. Dilanjutkan sama beliau, Abu Nawas di dalam syarek kertasnya masih tertulis lanjutan bait syairnya. Ad'uka rabbi kama amarta tadarruan. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau seperti yang Engkau perintahkan dalam keadaan penuh rendah hati, rendah diri. Fa idza radatta yadi faman dayarham. Kalau engkau menolak terhadap tanganku ini yang telah menengadah ke langit, niscaya kepada siapa? Faman dayarham. Niscaya kepada siapa lagi dia mendapatkan rahmatnya, siapa lagi ya Allah? Mali ilaika wasilatun ilar raja wa jamilu afwika summa inni muslimu. Ya Allah, aku tidaklah memiliki sebuah wasilah perantara untuk mendapatkan ampunanmu itu, untuk bisa sampai kepadamu. Enggak ada perantara bagiku karena memang aku ini pendosa. Kecuali yang pertama, ilar roja, kecuali harapanku ya Allah, harapan penuhku kepada Engkau. Wajamilu afwika, dan indahnya permaafanmu, maha pengampunan Engkaulah yang membuatku, yang aku jadikan sebagai perantara. Summa ini muslimun, dan juga aku sebagai orang yang muslim. Saya hanya bisa menjadikan perantara untuk saya mendapatkan ridhomu dengan 3 hal ini. Yang pertama, yaitu harapanku kepada Engkau. Yang kedua, sifat pemaafmu. Yang ketiga, bahwa aku ini adalah orang yang muslim. Pun tatkala semua orang mengetahui bait syair yang tertulis di dalam secarik kertasnya Abu Nawas ini dibacakan kemudian viral, akhirnya semua orang tiba-tiba berbondong-bondong ingin menyolati yang namanya Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu dulu sosoknya adalah sosok yang pertama pendosa. Tapi walaupun pendosa, tidak lantas dia menutup harapan pintu maafnya Allah. Sehingga dari situlah dia berhasil mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunan Allah, bahkan disenangi oleh para manusia, walaupun semasa hidupnya dia adalah orang-orang yang nakal, orang-orang yang pemabuk. Jadi kita, walaupun kita seburuk apapun, sebaik apapun, kita minta ini, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzaba kana gharamah. Innaha saat mustaqarra wa muqamah. Banyak ya ceritanya para wali-wali ku masyaallah. Wonten malih ceritane yai sing cara bahasane teng kitab Minhajul Abidine teng Saraing ini Sirajut Talibin dikatakan wonten dulu ceritane seorang syekh yang sangat hebat sekali, memiliki
bukan santri. Kalau zaman dahulu itu kan wadah mangsi. Wadah mangsi netok itu 12.000. Kalau satu wadah mangsi itu digunakan untuk 5 santri katakan. Sampean bisa melihat berapa itu kira-kira santrinya. Anggap sajalah santrinya 12.000. Ada yang namanya Syekh Barseso. Sopo? Barseso. Barseso itu merupakan syekh yang sangat solih sekali selama masa hidupnya. Ini seorang syekh yang hidup di masanya Nabi Musa. Soleh banget, ngibadah yang ahli ngibadah. Ojo kok beliaunya. Beliau santri ini 12.000. Zaman biyen lho. 12.000. Ojo kok beliaunya, syekhnya, muridnya padha iso ngawang. Orang sangar piye? Muridnya padha iso ngawang. Tapi naudzubillah, di akhir hayat beliau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena beliau itu tadi orang-orang yang hidup pada zamannya Nabi Musa membujuk kepada Barseso ini agar Barseso itu mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Pertama, sewanang Barseso, Syekh Barseso itu nggak mau. Ya saya nggak mau mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Beliau itu Nabi, sedangkan saya ini adalah manusia biasa. Gak gelem. Nomor 2, orang-orang membujuk melalui istri dan anaknya. Dibujuk itu, istri dan juga anaknya itu, ayo tolong itu ayah kamu, suami kamu itu minta agar mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Tatkala itu, karena memang yang meminta adalah istri dan juga anaknya, gak iso nolak. Sekali lagi kalai wong lanang yo rusak gara-gara wong wedok ambil anaknya. Ya. Akhirnya nopo? Karena memang yang memerintahkan adalah anak dan juga istrinya. Barseso ngangkat tangan. Angkat tangan ndongakno celaka nang Nabi Musa. Belum dia selesai berdoa, ilate melet langsung jadi dawa. Dari situ dia langsung menjadi murtad, naudzubillahi min dzalik, kecewa karo pangeran, Pak. Hingga dia bahkan murtad, sudah tidak percaya lagi dengan sosok Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Karena memang kita nggak diketahui. Karena memang kita nggak ketahui, Pak. Besok ini husnul khotimah napa mboten. Nggih, muga-muga awak dhewe sedanten husnul khotimah. Salah satu kiatnya awak dhewe niku husnul khotimah mati alal iman itu cuma satu. Yang mudah. Misalnya yang Quran aturaken ketika setelah Jumatan baca hilastil firdausi ahla sampai selesai. Ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Itu dawuhnya para ulama, jaminannya adalah mati dalam keadaan iman. Jadi yang penting awak dhewe niku ngahli ibadah koyo ngopo wae, ojo sampai ngerasa aman teko siksane Gusti Allah. Dan ya, mana dulu terakhir ini ada satu cerita juga, salah seorang wali. Jadi ada seorang syekh, beliau itu ahli ibadah, bukan hanya ya Allah. Ada salah seorang syekh yang beliau itu ahli ibadah. Bahkan bukan hanya ahli ibadah, beliau itu mukasyafah. Mukasyafah itu melihat sesuatu itu semuanya kelihatan. Anak ini gimana, semuanya kelihatan. Bahkan bukan hanya syekhnya, para muridnya saja, ada salah satu muridnya yang juga mukasyafah. Ada juga yang salah satu muridnya itu mukasyafah. Kemudian ada satu muridnya yang ahli ibadah juga, muridnya ini juga mukasyafah. Delok itu terlihat semuanya. Kemudian suatu ketika setelah sholat, antara guru dan juga muridnya ini sholat, kemudian muridnya ini melihat sesuatu hal yang tidak mengenakan di kepalanya guru. Si murid melihat, karena lewat jalur mukasyafahnya, si murid melihat di kepalanya guru itu ada tulisannya
Gampangane ngomong akan mati dalam keadaan kafir. Si murid ini kaget, sedih, gak berani menyampaikan kepada guru. Ya Allah, guruku ini kok ya apa ya? Beliau itu ahli ibadah ya, gak tahu aneh-aneh. Tapi kok tertulis di kepalanya mati dalam keadaan kafir. Ini murid masih maju mundur, mau ngomong ke gurunya masih maju mundur. Hingga datang suatu waktu di mana muridnya memberanikan diri kepada gurunya untuk matur. Matur kepada gurunya, wahai guru, mohon maaf, bukannya saya ini suudon atau ada bermaksud buruk atau apapun buatan guru. Tapi saya cuma melihat lewat jalur mukasyafah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Saya itu melihat di kepala panjenengan, wahai guru, wahai syekh, bahwa di kepalamu itu ada tulisan bahwa engkau akan mati dalam keadaan kufur. Kira-kira piye, Pak? Nak murid ngomong ngono nang gurune. Cara aku tak wantu ngono ya. Tapi syekhnya karena memang beliau juga gak kalah mukasyafah, Pak. Beliau gak kalah mukasyafah. Beliau berkata kepada muridnya seperti ini. Kamu baru tahu ya, bahwa di kepalaku ini ada tulisan mati dalam keadaan kafir. Kalau aku sudah mengetahuinya bertahunan atau bahkan puluhan tahun dari zaman dahulu, aku sudah tahu bahwa ada tulisan mati, bahwa dia akan mati dalam keadaan kufur. Sontak muridnya langsung merasa tertampar. Innalillahi. Justru guruku sudah mengetahui bahwa beliau akan meninggal dalam keadaan mati dalam keadaan kufur sudah bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun. Tapi lanjutan dawuhnya syekhnya itu, perlu kamu ketahui wahai anakku, bahwa hidup ini kita hanya menjalankan tugas dan perintahnya Allah. Sing penting awak dhewe ngibadah. Sok takdire piye, mati dalam keadaan kufur atau dalam keadaan Islam, itu tidak lantas mempengaruhi aku. Kemudian aku karena ditakdir besok akan mati dalam keadaan kufur, lantas aku tidak beribadah. Nah ada kan kira-kira ngono ya Pak? Ditakdir mati dalam keadaan kufur, tak seneng-seneng ae nang dunia iki mesisan. Kan ngoten toh? Mestine lho, normalnya orang. Tapi karena beliau adalah seorang syekh yang benar-benar mukasyafah, yang benar-benar ahli ibadah, dawi di mata murid ya. Perkara mati dalam keadaan kafir ataupun mati dalam keadaan Islam, iki perkara urusane pangeran. Awak dhewe iku urusane mek gur ngibadah. Sehingga aku tidak menghiraukan. Aku walaupun sudah dituliskan bahwa aku akan meninggal dalam keadaan kufur, saya tidak menghiraukan. Yang penting detik ini dan saya akan terus mengusahakan bahwa saya akan terus beribadah di jalur perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Si muridnya pun geleng-geleng, kaget dengan jawabannya seorang guru. Masya Allah, ternyata guru saya itu sudah mengetahui berpuluh-puluh tahun dan beliau tetap istiqomah. Hingga datang suatu waktu, tiba-tiba murid itu mukasyafah lagi. Dan dalam keadaan gurunya masih tetap lurus kencang loh ya. Ini duduk guru-guru sing kayak guru-guru aneh-aneh ya Pak. Gurunya tetap lurus kencang. Ya Pak, enggak ahli ibadah, orang aneh-aneh. Hingga datang waktu setelah bertahun-tahun, waktu di mana si murid ini tiba-tiba kaget. Melihat gurunya yang asalnya tertulis akan mati dalam keadaan kufur, kemudian sudah berubah. Bahwa dia akan mati dalam keadaan iman. Jadi garis besarnya adalah satu. Kita dalam keadaan ahli ibadah, kita tidak lantas merasa aman atas siksaannya Allah. Selalu berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannama innaha kanat, Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Dan sekali lagi, sejelek apapun kita juga tidak lantas menutup pintu harapan kita kepada ampunannya Allah. Intinya ngoten Pak, ojo awak dhewe niku lantas istilah berharap terus berharap.
berharap kepada Allah taala. Pun nggih. Wis niku ngoten. Awak dhewe apik utawa elek ojo lantas menutup pintu harapan dan menutup pintu takut. Nek awak dhewe wong apik, ayo diimbangi imane awak dhewe ku kelawan rasa khauf. Bahwa kita itu harus punya rasa takut kepada Allah. Lek awak dhewe niku wong sing elek, bahasa kasarnya kurang bagus, maka janganlah kita menutup pintu harapan. Sehingga kita harus mengimbangi. Mengimbangi iman kita yang maju mundur, naik, turun, tambah berkurang ini dengan rasa takut dan juga rasa berharap, khauf dan juga roja. Pun nah saat mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan seburuk-buruknya tempat tinggal dan tempat bermukim. Terus tengeriku dua nggih, ada mustaqarron, ada muqaman. Kalau mustaqarron itu maknanya tempat menetap. Kalau muqaman itu tempat bermukim. Daunya para ulama, ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, mustaqarron itu maknanya yang menetap. Tempat menetap itu berarti artinya apa? Bahwa neraka jahanam itu merupakan tempat menetap bagi para orang-orang yang ahli maksiat dari para mukminin. Dari para mukminin itu yang ahli bermaksiat berarti dia itu mustaqarron. Neraka jahanam itu menjadi tempat menetap yang sifatnya sementara. Kalau saya membahasakan menetap itu berarti tempat menetap sementara. Bahasa muradnya ngoten. Mustaqarron, tempat menetap sementara, wa muqaman, dan tempat menetap abadi, yakni bagi orang-orang kafir. Pun, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun, tengriki ngoten. Hakadha, memang seperti inilah haliyahnya para ibadur rahman, para wali-walinya Allah, para hamba-hambanya Allah, para hamba-hamba pilihannya Allah. Mereka semakin ahli ibadah, bukannya kok semakin merasa aman dan sentosa dari siksaannya, yang ada malah semakin takut. Yang ada napa? Malah semakin takut. Pun tengriki tinggi akan ngaten. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina dzalika qawamah. Surat napa Al-Furqan ayat 67 niki asline kula pun sinau tapi semenjing mawon. Ilahuna wa ba'alam bisawab.